malam ini narasumber kita cantik-cantik semua ya. Bisa kita lihat ya, Dokter Alisa dan Dokter Stefani. Dokter Alisa ini adalah spesialis penyakit dalam dan beliau memiliki IG juga mengenai edukasi-edukasi ya di Fakta Kesehatan Official ya dok ya, bener ya dok. Betul, betul sekali Dokter Gata. Nah, jangan lupa di follow ya teman-teman yang di sini karena di situ tiap hari bakal ada informasi yang menarik mengenai apalagi sekarang yang tentang COVID ya dok ya. Iya betul betul. Dokter Alisa, perkenalan nih ya awal-awal dokter prakteknya di mana sih dok? Oke, sekarang saya berpraktek sebagai dokter penyakit dalam, sebagai internis di Rumah Sakit Brawijaya Jakarta, Duren 3. Oke, Jakarta ya dok Di ya. situ aja. Oke. Kalau dokter Ya. Stefani dok, boleh diceritakan dok mungkin prakteknya di mana? Jadi teman-teman di Sears di sini mungkin bisa sebagai pilihan yang di Jakarta ya, mencari dokter spesialis penyakit dalam, bisa mencari pilihan dokter Alisa dan dokter Stefani di Bandung ya dok ya kalau nggak salah dok. Iya betul. Kalau misalnya saya untuk prakteknya di Rumah Sakit Immanuel, Dok. Mengingat kasus COVID yang juga lagi meningkat ya dok, juga tentunya pastinya juga akan meningkat pasien-pasien yang melakukan isolasi mandiri di rumah ya dok ya. Nah Iya. sebenarnya sih dok, pasien-pasien dengan kriteria apa ya dok yang boleh melakukan isolasi mandiri ini di rumah gitu dok. Mungkin dokter Alisa bisa cerita sedikit. Iya, iya. Memang sekarang kan kasus COVID itu lagi naiknya ya. Mungkin dibanding Betul dok. sebelum-sebelumnya tuh peningkatan kasus aktif per harinya memang paling tingginya tuh minggu-minggu terakhir ini. Bahkan kemarin sempat itu udah masuk lagi. Oke Bahkan dokter kemarin sempat Stefani. masuk Terima kasih. sampai penambahan 50.000 kasus per hari ya dokter Gata ya. Iya Itu iya kan betul tinggi banget dok. banget. Walaupun sekarang udah mulai turun sih di 30.000 kasus, 40.000 kasus. Memang makin banyak orang yang melakukan isolasi mandiri. Namun jangan sampai salah bahwa isolasi mandiri itu tidak bisa semuanya dilakukan di rumah gitu. Jadi yang boleh dilakukan isoman, isolasi mandiri di rumah itu hanya yang kasus ringan. Jadi gejalanya tuh, jadi tidak bergejala, OTG, orang tanpa gejala, atau orang yang bergejala tapi gejala ringan. Jadi kalau misalnya ada gejala demam, batuk, pilek, badan pegel-pegel gitu masih nggak apa-apa. Tapi kalau sampai ada gejala sesak nafas seperti itu, atau misalnya saturasinya udah mulai turun di bawah 95%, itu berarti udah masuk ke gejala berat atau gejala sedang. Nah, untuk gejala sedang itu sebaiknya dirawatnya di rumah sakit atau di rumah sakit yang baru dibuat oleh pemerintah yang darurat. Nah, itu Oke yang yang darurat gejala ya. moderate bisa, tapi kalau untuk gejala berat memang sebaiknya langsung ke rumah sakit. Gitu. Jadi hanya untuk OTG Oke. dan gejala ringan saja. OTG dan gejala ringan ya dok ya, berarti yang boleh Iya, melakukan untuk yang isolasi. isoman di rumah. Isoman di rumah. Untuk anak dok, dokter Stefani ya sekarang ya dok. Kalau untuk anak, apakah kriterianya juga sama ya dok, yang boleh melakukan isolasi mandiri di rumah dok? Iya, Dok. Jadi kalau misalnya untuk anak sendiri pun juga sama seperti dewasa. Jadi yang melakukan isolasi mandiri itu untuk anak yang tanpa gejala dan juga yang gejalanya ringan. Jadi tidak berbeda sih sama dewasa ya, seperti itu. Jadi gejala ringan pada anak juga hampir sama ya mayoritasnya yaitu demam. Kemudian gejala-gejala infeksi saluran nafas bagian atas kayak batuk, pilek, seperti itu. Pada beberapa anak juga didapatkan adanya diare, muntah-muntah. Tapi selama tidak ada tanda-tanda dehidrasi, anak masih bisa aman untuk melakukan isolasi mandiri di rumah. Seperti itu, Dok. Oke, oke. Berarti kurang lebih mirip ya dok ya sama yang dewasa. Jadi orang atau pasien dengan kriteria yang tanpa gejala atau dengan gejala ringan ya dok ya. Iya, betul. Iya, betul. Mungkin berarti tadi mungkin dokter Alusia sudah bahas sebentar. Kalau memasuki gejala yang sedang itu tanda-tandanya apa aja sih dok? Mungkin pada dewasa dulu ya dok ya. Oke, jadi Gejala yang sebetulnya sedang. kalau gejala sedang tuh dia udah ada tanda-tanda radang paru-paru atau pneumonia ya kita sebut ya. Jadi tanda-tanda radang paru-paru itu udah ada sesak nafas, lalu nafasnya kalau kita hitung nafas per menit itu udah lebih dari 20 sampai 30 kali per menit. Lalu saturasinya udah mulai turun tuh antara 95 sampai 92-an gitu. Kan normalnya saturasi itu di atas 95%. Jadi 95 ya 96 dok. ke Iya. atas. Kalau sudah mulai turun 94, 93, 92 ke bawah, lalu nafasnya udah mulai cepat, normalnya itu kan 24 ke bawah ya. Kalau di atas 24 sampai 30 itu
itu berarti udah gejala sedang. Nah, kalau misalnya udah di atas 30 nafasnya, jadi misalnya kita minta orang hitungin nafas kita, misalnya kita baring, tapi kita jangan tahu kita lagi dihitung. Lalu orang tolong hitung nafas kita dalam semenit berapa gitu. Kalau misalnya sudah lebih dari 30 kali per menit, itu kemungkinan sudah gejala berat, udah mulai ada distress pernafasan. Lalu saturasi oksigen. Saturasi oksigen kita lihat pakai pulse oximetry ya, yang biasa sudah mulai dipakai di mana-mana, yang memang murah kan harganya dijual di e-commerce. Nah, itu kalau misalnya udah di bawah 95, jadi 94, 93, 92 ke bawah gitu, itu udah gejala moderate. Kalau udah di bawah 90%, itu mulai gejala berat. Jadi udah mulai ada distress. Harus langsung dibawa ke rumah sakit kalau lagi isoman. Oke dok. Berarti pertama tadi dilihat dari gejala tanda-tanda pneumonia dok ya, terus ditandai dengan pernafasan yang meningkat dan pulse oximeternya yang lebih rendah dari 95 ya dok ya berarti. Iya. Kalau untuk anak dok Betul. gimana dok? Nah, untuk dokter Kalau Stefani, untuk kalau anak anak sendiri, apakah sama? ya dok, untuk anak sendiri pun juga sama ya. Jadi kalau misalnya untuk gejala sedang itu, kalau misalnya anak sudah mengalami infeksi paru-paru yang ditandai dengan frekuensi napas anak yang menjadi lebih cepat. Nah, cuman memang frekuensi napasnya itu berapa yang mungkin berbeda di setiap usia anak. Jadi kalau misalnya anaknya di bawah usia 2 bulan, biasanya disebut cepat kalau misalnya napasnya udah lebih dari 60 kali. Lebih dari sama dengan 60 kali per menit gitu. Nanti kalau misalnya udah di atas 2 sampai 12 tahun, itu biasanya di atas sama dengan 50 kali. Jadi perbedaannya di frekuensi napasnya, seperti itu. Oke Nah, dok. kemudian juga sama untuk saturasi pun juga yang perlu diperhatikan. Jadi kalau misalnya anak itu saturasinya udah turun sampai di bawah 95%, itu udah termasuk gejala yang perlu di mana si anak tersebut dibawa untuk dirawat. Seperti itu, dong. Oke, berarti kurang lebih juga sama ya dok ya. Cuma memang kalau pada anak kita harus lihat perbedaan usia untuk menilai laju pernafasannya ya dok ya. Iya. Iya, betul. Dan biasanya untuk frekuensi napas lebih baik memang saat anak tersebut tidak gelisah ataupun anak tersebut sedang dalam kondisi tidur supaya lebih objektif ya dok ya. Terkadang kan Iya kalau benar. anak habis nangis juga napasnya juga kan akan cepat juga. Jadi sedikit sulit untuk menghitungnya seperti itu. Oke, iya benar dok. Berarti pas saat anak Saya sedang mau ikut gelisah ya tanya ke sama dokter kayak dewasa Stefani, ya. boleh nggak? Boleh Ini dok, sampai kan kita ejakan mau ikut diskusi nanya. dok. Boleh dok. Kalau misalnya pulse oximetry yang buat anak bisa pakai yang buat dewasa ya dokter Stefani? Nah, itu tergantung dok. Jadi kalau misalnya untuk anaknya sedikit lebih besar itu masih bisa digunakan. Tapi kalau misalnya anaknya itu masih dalam bentuk masih dalam usia infan itu biasanya itu lebih baik. Itu lebih akurat apabila menggunakan saturasi bayi seperti itu dok. Oh beda ya Karena kan dia kalau untuk yang anak karena kan juga bayi. kan ukuran apa namanya tangannya pun juga berbeda ya seperti itu. Jadi terkadang tuh sulit untuk mendeteksinya. Oke. Oke, berarti ada saturasi khusus anak ya dok ya kalau gitu. Iya dok ada, tapi sedikit sulit biasanya untuk cari-cari di. Sulit ya. Iya betul dok. Iya, kadang kan ukuran standar oximetri kadang tangan saya aja nggak terdeteksi dok. Mungkin kekecilan ya dok. Oke, Iya dok. buat bayi Tadi dokter Gata. bahasa. Tadi kan sudah bahas pulse oximetry ya dok ya. Itu kan merupakan salah satu alat yang wajib kita punya ya dok ya kalau kita saat lagi isolasi mandiri dok. Mungkin ada alat-alat lain atau apa saja sih dok yang harus dipersiapkan ini di rumah waktu kita melakukan isolasi mandiri dok. Boleh mungkin dari Kita dokter dulu nih. Alwisa dulu. Oke. Jadi sebetulnya kalau mau isoman di rumah tuh yang pertama harus mempersiapkan mental dan fisik. Terutama Betul buat dok ya. keluarga pasien ya. Karena kan mengurus orang sakit dan untuk pasiennya juga ya. Karena terdiagnosis COVID itu kan kadang-kadang orang stres ya. Jadi harus mempersiapkan mental nomor satu. Bahwa ini tuh angka kesembuhannya cukup tinggi loh, nggak usah stres. Gitu. Terus yang kedua, ruangan. Memungkinkan nggak ruangannya untuk isolasi mandiri? Gitu. Jadi karena sebaiknya kalau isolasi mandiri itu kamarnya kamar sendiri, kamar mandinya kamar mandi sendiri. Jadi nggak bisa berbagi kamar dan berbagi kamar mandi. Walaupun sebenarnya di panduan bisa ya, tapi direkomendasikan untuk tidak dilakukan. Katanya kalaupun memang kamarnya minimal satu kamar bareng-bareng, tapi jaraknya setidaknya 1 meter antara bed 1 dan bed kedua dan harus pakai masker dua-duanya.
tapi itu kemungkinan penularannya masih cukup tinggi, jadi tetap direkomendasikan untuk satu kamar satu orang gitu. Terus mempertimbangkan juga nih kalau misalnya memang rumahnya sempit atau enggak ventilasinya susah, dan di rumah apakah ada orang-orang dengan komorbid gitu. Kalau memang ternyata ada dan rumahnya tidak memungkinkan untuk isolasi mandiri, sebaiknya sih kita menggunakan fasilitas untuk isoman. Kan sekarang tuh udah mulai ada ya disediakan oleh pemerintah yang gratis maupun yang bayar ya oleh swasta. Nah, itu bisa dimanfaatkan tuh gitu. Kan di sana juga lumayan dapat obat gitu. Nah, kalau misalnya ruangannya ada, ya kamar mandinya ada sendiri, berarti alat-alat yang harus disiapkan tadi masker tentunya ya. Semua orang yang di rumah harus pakai masker gitu, dan harus menjaga jarak minimal 2 meter dengan sang pasien. Nah, pakai maskernya itu semuanya kecuali di dalam kamar ya. Tapi beberapa panduan juga merekomendasikan sebaiknya di dalam kamar pun pakai masker. Seperti itu. Dan masker yang digunakan sebaiknya double, terutama untuk yang negatif. Untuk anggota keluarga yang tidak terinfeksi, sebaiknya double antara surgical dengan masker kain. Gitu, untuk mencegah penularan lebih baik. Lalu, untuk evaluasi harian, yang diperiksa itu adalah saturasi oksigen dan termometer suhu tubuh. Itu diperiksa pagi dan sore. Jadi seharusnya sih punya alatnya sendiri gitu. Sebetulnya alat saturasi kalau harganya murah sih di e-commerce kan paling di bawah 100.000 ada, 100 ribuan ada, sampai yang mahal di atas 500.000 sampai jutaan juga ada gitu. Tapi terserah sih mau beli yang mana, sejauh akurat sih nggak masalah. Yang murah-murah juga banyak yang akurat. Tapi beberapa teman saya juga ada yang nggak sempat beli, jadinya mereka pakai saturasi oksigen di aplikasi handphone. Itu juga cukup akurat dibanding tidak pakai sama sekali. Ada ya dok ya sekarang ya? Ada aplikasinya namanya pulse oximetry atau apa, tergantung handphonenya Samsung atau iPhone ya. Macam-macam sih. Dan itu lumayan akurat juga sih, walaupun nggak seakurat yang betul-betul alat pulse oximetry-nya. Lalu suhu tubuh. Nah, sebaiknya kalau memang punya hipertensi, punya alat tensi sendiri, biar untuk mengevaluasi tensi tubuhnya. Gitu. Terus paling kalau misalnya untuk orang-orang yang cuci bajunya dicuciin orang lain, atau kamarnya diberesin oleh orang lain gitu, bukan oleh yang pisang positifnya itu, berarti orang yang nyuci bajunya minimal harus pakai sarung tangan. Jadi harus sediain sarung tangan untuk bersih-bersih kamar si pasien, dan baju-bajunya dicucinya pakai sarung tangan. Sarung tangannya disebutkan kalau bisa bukan sarung tangan glove medis yang tipis itu, kalau bisa sarung tangan yang buat apa sih, yang karet yang tebal itu loh. Oh, yang buat sebaiknya nyuci pakai ya, sarung ya, tangan. Ya, sarung tangan yang karet yang tebal, yang warnanya orange atau apa. Ada sih namanya sarung tangan apa gitu. Nah, sebaiknya pakai yang kayak gitu sarung tangannya untuk bersih-bersih. Oke. Nah, mungkin untuk Dokter Stefani mungkin ada yang mau ditambahkan mungkin, atau ada yang perbedaan mungkin untuk yang dipersiapkan. Biasanya kalau anak kan harusnya lebih banyak ya dok yang harus disiapkan untuk anak. Ya, jadi untuk isolasi mandiri anak di rumah ya dok ya, nah, yang perlu dipersiapkan. Jadi misalnya anak itu setelah terkonfirmasi dari hasil swab PCR-nya positif, kalau untuk anak itu yang kita harus lakukan adalah tracing dulu biasanya dok. Tracing ya dok ya, karena kan biasanya kalau anak-anak itu 80% itu tertular dari orang dewasa atau orang sekitarnya, lingkungan sekitarnya. Jadi kita harus tahu dulu satu rumah itu semuanya terkonfirmasi positif COVID atau tidak, sehingga kita bisa melakukan melakukan zonasi istilahnya ya. Jadi kalau misalnya untuk orang yang sudah terkonfirmasi itu dikumpulkan, dan juga yang hasil PCR negatif itu juga dikumpulkan dengan tempatnya kalau bisa berbeda, misalnya beda lantai ataupun juga beda ruangan ya, seperti itu ya. Setelah itu anak biasanya diasuh oleh orang dewasa yang sudah terkonfirmasi COVID. Jadi sama-sama COVID dengan gejalanya, tanpa gejala ataupun gejala ringan ya. Kalau untuk anak, untuk misalnya dewasa yang ada komorbid sih biasanya kan langsung dirawat ya untuk observasi di rumah sakit. Kemudian untuk alat-alat yang perlu dipersiapkan itu juga hampir sama ya. Jadi yang pertama itu masker. Masker itu biasanya digunakan pada anak di atas usia 2 tahun. Tapi kalau misalnya anaknya di bawah 2 tahun, biasanya sih kita tidak merekomendasikan penggunaan masker. Karena efek sufokasi ataupun juga anaknya sulit untuk bernapas kalau misalnya digunakan masker terlalu lama. Kemudian juga
untuk termometer ya, kita biasanya akan merekomendasikan untuk pengukuran suhu biasanya 2 kali sehari. Seperti untuk pengukuran suhu dan juga pengukuran laju napas seperti yang tadi sesuai dengan usia anak. Dan yang keempat itu adalah itu saturasi oksigen. Di saturasi oksigen kan kita bisa melihat saturasi dan juga laju nadi seorang anak tersebut seperti itu. Ya. Kemudian kalau misalnya untuk perawatannya sendiri, kalau misalnya orang tuanya pun juga sebisa mungkin tetap menggunakan masker apabila bersama dengan anak ya. Biasanya masker itu dilepas apabila orang tua itu tidur ya. Kalau misalnya untuk aktivitas dan yang lain sih diharapkan selalu menggunakan masker karena terkadang kan orang tua tuh batuknya kan dropletnya itu juga cukup ini ya dok ya, lebih gampang keluar dibandingkan anak ya. Jadi lebih baik sih orang tua sekitarnya yang mengasuhnya tetap menggunakan masker seperti itu dok. Oke, iya dok, kurang lebih sih sama ya dok ya, mungkin ya dok ya dengan yang dewasa ya dok. Jadi buat teman-teman yang lagi isolasi mandiri ya, mungkin jangan lupa apa aja tadi yang harus dipersiapkan ya, sudah dokter Alwisa dan dokter Stefani katakan tadi. Tadi kan sempat dibilang juga ya dok, misalnya nih, kalau dalam satu keluarga itu nggak semuanya positif, itu kan berarti harus dipisah ya dok, kamar dan kamar mandinya ya dok ya. Mungkin selain itu apalagi ya dok yang harus diperhatikan? Mungkin apa ya, siklus pergerakannya di rumah. Jadi misalnya waktu yang si positif ini keluar, berarti anggota keluarga lain nggak boleh ada yang keluar atau harus di luar semua dulu. Itu gimana ya dok? Mungkin kan kadang banyak yang bingung kayak gitu. Mungkin nggak memungkinkan juga untuk isolasi di tempat lain. Jadi mau nggak mau harus di rumah. Apalagi misalnya dok, misalnya hanya punya satu kamar mandi nih dok di rumah dok. Gitu. Kira-kira apa yang harus diperhatikan ya dok ya? Mungkin dari dokter Alisa dulu. Oke. Jadi kayak main petak umpet gitu ya, kalau misalnya ada yang keluar gitu Iya. masuk, kalau ada yang masuk jadi keluar. Iya. Ya, sebenarnya tadi sih tetap boleh sih kalau misalnya di satu keluarga ada yang positif, ada yang negatif gitu. Misalnya sekeluarga berlima, ada 2 orang yang positif, ada 3 orang yang negatif. Nah, sebaiknya yang 2 orang ini bareng, yang 3 orang ini bareng. Jadi memisahkan diri gitu. Sebisa mungkin. Jadi misalnya memang kamarnya terbatas, jadi yang 2 orang yang positif nih sekamar. Gitu. Tapi yang negatif kamar yang lain. Jadi sebisa mungkin dipisahkan tidurnya. Kalau tidak memungkinkan ya balik lagi tadi, sebaiknya ke rumah sakit darurat, ke tempat-tempat yang isolasi mandiri yang disiapkan oleh pemerintah. Nah, kalau kamar mandi memang sebaiknya sih dipisah. Tapi kalau tidak memungkinkan, jadi katanya sih di rekomendasi yang Perhimpunan 5 Profesi Dokter itu disebutkan sih. Jadi kalau misalnya kamar mandinya cuma ada 1, kalau misalnya si positif pakai duluan, yang confirm pakai duluan, pas dia mau keluar, semua barang-barang yang kemungkinan disentuh kembali oleh yang negatif itu semua didesinfektan. Cukup pakai air sabun. Kan di kamar mandi gampang ya, tinggal pakai sabun. Gagang pintu, misalnya pakai showernya disabunin, pakai gayungnya disabunin, terus kerannya disabunin, terus misalnya ada permukaan bak atau permukaan wastafel yang mungkin bakal disentuh sama orang yang negatif, semuanya pakai alat desinfektannya pakai sabun juga cukup gitu. Dan sebaiknya pas keluar jangan langsung masuk karena takutnya kan kamar mandi itu merupakan salah satu ruangan yang memang cukup berbahaya buat penularan karena orang rata-rata di kamar mandi itu nggak pakai masker gitu. Dan misalnya orang habis batuk, sirkulasinya juga ya dok ya biasanya. Nah, terus kan jarang ada jendela di kamar mandi kan. Iya. Nggak semua tempat punya exhaust kan gitu. Iya, Kalau dok, misalnya ada orang, misalnya orangnya batuk atau bersin, terus misalnya dia keluar terus masuk lagi, nggak buka masker nih si orang yang negatifnya kan bisa ketularan. Nah, jadi sebaiknya setelah pakai kamar mandi, orang yang keluar, dibuka dulu kamar mandinya, kalau memang ada exhaust, nyalain dulu exhaust fan-nya, tunggu dulu lah mungkin sekitar setengah jam gitu, baru dipakai berikutnya oleh orang yang negatif. Gitu. Oke, Sebisa mungkin diinikan ya dok ya. Iya, memang susah ya dok ya kalau satu rumah yang bener tadi, jadi kayak main petak umpet ya dok. Satu keluar, jadi satu harus masuk. Iya, kalau enggak mungkin kalau misalnya banyakan banget nih, misalnya kosan gitu ya, misalnya berlima gitu, ada 5 orang. Nah, mungkin si yang positif ini bisa dikasih mandi terakhir aja, yang orang kelima gitu buat mandi. Iya. Yang terakhir ya dok ya, benar-benar.
Kalau untuk anak dok, gimana dok? Kira-kira ada yang perlu diperhatikan nggak? Misalnya apalagi anak ya dok ya. Misalnya nih justru anaknya yang positif, tapi mungkin orang tuanya sudah negatif atau negatif. Nah itu kan kalau anak kan kita susah ya untuk melepas sendiri. Tetap harus ada yang membimbing. Nah itu gimana dok? Kalau misalnya memang apa dalam satu rumah ada yang negatif positif dan biasanya yang positifnya anak gitu dok. Ya, betul. Jadi kalau misalnya anaknya positif dan orang tuanya negatif, nah itu tuh orang tuanya kita harus anamnesis dulu ya. Orang tuanya ada faktor komorbid atau enggak. Kemudian kalau misalnya orang tuanya nggak ada faktor komorbid dan juga dia sehat, dia bisa merawat anaknya walaupun dia memang statusnya negatif ya. Jadi setiap kali dia merawat anaknya otomatis orang tuanya harus dengan protokol kesehatan yang sangat cukup ketat ya. Dia menggunakan masker double sekarang ini ya. Kemudian juga apa namanya setiap kali habis memegang anaknya jangan lupa cuci tangan seperti itu. Dan juga untuk pembersihan dari apa namanya alat makan anaknya pun juga harus benar seperti itu ya. Kemudian juga untuk tidurnya kalau bisa anaknya itu tidur terpisah ataupun juga kalau misalnya sama sekali sulit untuk terpisah itu biasanya di jarak ataupun juga ada jarak antara ibu dan anaknya kurang lebih sekitar 2 meter. Jadi misalnya anaknya ditidurin dulu sama ibunya dengan menggunakan ibunya tetap menggunakan masker sampai anaknya tertidur, kemudian ditinggalkan dan tidurnya bisa pisah ruangan ataupun juga pisah ranjang seperti itu. Jadi tidak bareng sama anak tersebut dengan jarak dekat seperti itu. Atau ibunya disuruh pakai masker gitu ya pas lagi tidur kalau memang nggak bisa ditinggal banget. Soalnya saya banyak pasien Iya, juga, ya anaknya tuh masih tidur bareng, terus jadi Iya nggak bener bisa dok, banyaknya ditinggal gitu. gitu. Jadi saya bilang ya udah ibu tidur pakai masker aja. Jadi ibunya tidur pakai masker, terus anaknya tidurnya dekat jendela, jadi dekat ventilasi gitu. Mungkin bisa juga ya dokter Stefani ya. Iya bisa, tapi terkadang tuh kalau malam kan apabila sepanjang malam terus menggunakan masker mungkin ibunya pun juga akan sedikit Oke dok. tidak nyaman dok. Seperti itu. Jadi kadang-kadang alternatifnya seperti itu. Jadi anaknya ditidurin dulu kan kadang-kadang anak tuh kalau udah tidur mah bisa dilepas ya kayak gitu. Jadi ibunya hanya menemani sampai anaknya tertidur pula. Setelah itu ditinggal atau misalnya pisah dari kamar seperti itu untuk monitoring anaknya nangis seperti kalau nangis pun juga kan kita bisa saat ini kan bisa menggunakan suatu alat ya jadi bisa terdengar tuh anak dari satu kamar ke kamar lainnya ya kalau misalnya dia lagi rewel nangis nanti baru kita datang untuk menghampiri si anak tersebut seperti itu. Oke, iya dok. Mungkin masih bahas tentang anak tuh, dok. Nah, misalnya nih, anaknya masih bayi ya dok ya, dan harus menyusui. Dan salah satunya positif, entah anaknya atau ibunya salah satu positif. Nah itu bagaimana ya dok ya? Masih boleh nyusu atau enggak dok? Soalnya banyak yang nanya gitu dok. Iya dong. Jadi kalau misalnya untuk ibu-ibu nih yang masih menyusui, itu masih bisa memberikan ASI-nya kepada anaknya. Tidak perlu khawatir, tapi memang untuk pemberian ASI pun juga harus dengan prokes yang ketat ya. Ibunya harus tetap, kalau misalnya nih, ibunya mau memberikan ASI-nya secara direct, secara langsung. Nah, ibunya itu harus menggunakan masker dengan atau tanpa face shield, seperti itu. Sebelum menyusui, ibu jangan lupa mencuci tangan yang baik seperti itu. Kemudian daerah payudaranya juga dibersihkan, kemudian disusui kayak gitu. Nah, kalau misalnya ibunya itu diperah asinya, itu Iya. jangan lupa si alat perahnya pun juga itu harus benar-benar steril. Karena kan bagian luar dari si botolnya juga akan terpapar oleh tangan ibunya ya. Jadi nanti setelah ibunya menyusui jangan lupa untuk dibersihkan bagian luar dari si botol itu tersendiri kayak gitu. Dan saat dia pumping pun juga tetap harus menggunakan masker. Karena dropletnya itu saat menyusui ataupun saat dia pumping pun juga masih mungkin untuk masuk ke asinya. Seperti itu dong. Tapi kalau Oh, misalnya dari penelitian-penelitian sampai saat ini itu tidak ada yang mengeluarkan statement bahwa si virus ini tuh bisa keluar melalui ASI. Jadi cukup aman ya untuk memberikan ASI. Dan jadi masih malahan boleh ya dok. dari ASI tersebut itu akan mengeluarkan antibodinya. Jadi ada IgG dan IgA-nya yang masuk melalui ASI. Jadi antibodi bisa masuk melalui ASI dan juga diminum oleh si anak tersebut seperti itu. Oke, jadi tetap boleh ya dok ya, tapi ya dengan protokol-protokol dan harus lebih memperhatikan ininya ya dok ya. Soalnya Dan kadang juga yang harus diperhatikan itu adalah penggunaan obat ya. Jadi kan biasanya tuh ibu-ibu kalau gejala tanpa gejala atau gejala ringan ibu menyusui, biasanya harus ditanyakan juga menggunakan obat apa saja ya dok ya.
Seperti itu Iya mungkin dokter betul. Alwisa juga kan ada beberapa ibu menyusui mungkin yang berobat ya dok ya. Jadi kan untuk obat yang beredar luas di saat ini seperti antivirus yang biasa digunakan, itu terkadang itu untuk saat ini belum ada penelitian khusus yang menyatakan aman untuk ibu menyusui seperti itu. Jadi memang kita juga harus anamnesis ya ibunya menggunakan obat-obatan apa dan memang aman atau tidak untuk bayinya. Jadi tetap harus konsultasi baik ke dokter anak ataupun ke dokter penyakit dalam yang menangani si ibu seperti itu. Oke, iya. Tadi mumpung bahas obat nih dok ya, sekalian kita mungkin bahas kira-kira dok, kan sekarang ya namanya Indonesia ya, netizen Indonesia nih terutama, kalau nggak panic buying bukan masyarakat Indonesia ya. Jadi satu beli, semuanya beli sampai kita kehabisan suatu merek tertentu ya dok ya. Nah sebenarnya obat-obat apa aja sih dok yang harus kita siapkan? Atau mungkin suplemen dan obat-obatan mungkin terapi penunjang lain apa aja yang harus kita siapkan saat kita isoman di rumah sih dok? Mungkin dari dokter Alwisa dulu. Oke, sebetulnya kalau untuk vitamin-vitamin sih seperti yang sudah diketahui sebelumnya, vitamin C, vitamin D itu yang tertulis jelas. Sisanya boleh menggunakan multivitamin yang lain, misalnya vitamin B, vitamin E gitu ya, dan zinc. Jadi bisa 5 itu yang dikasih. Vitamin C, jadi biasanya dikasihnya 3 kali 1 tablet ya kalau misalnya kita pakainya. Kita sebut mereknya tapi nggak masuk promosi ya, kayak Ester C, Endofor C, kayak gitu-gitu. Iya, Yang iya. 500 mg mungkin perlu 3 500 tablet mili ya untuk dok. terapi ya. Vitamin D juga nggak usah banyak-banyak sih sebetulnya, cukup 1000 sampai sebetulnya ditulis cukup 400 sampai 1000 kalau dosis meter. Tapi kalau untuk terapeutik bisa 1000 sampai 5000. Jadi jangan lebih dari 5.000. Kadang-kadang ada pasien yang suka beli sendiri sampai 10.000 gitu. Itu terlalu Iya. tinggi dan berbahaya Makin juga tinggi punya makin efek bagus toksik. katanya dok. Iya, padahal cukup 5.000 juga udah tinggi banget sih sebenarnya. Jadi Iya. cukup 1000 deh, 1000 atau 5.000. Itu 5.000 udah cukup tinggi. Oke, nanti kalau misalnya seterusnya setelah terapi mau melanjutkan vitamin D, itu cukup periksa vitamin D darah aja. Nanti biar lebih tepat dosisnya kira-kira perlunya berapa nih buat maintenance. Tapi sementara sih cukup beli 1000 sampai 5.000 aja. Lalu bisa minum zinc tadi, vitamin D atau vitamin B, Bravo ya, atau vitamin E gitu. Itu untuk vitamin-vitamin. Nah, kalau untuk antivirus sebetulnya hanya diberikan untuk yang bergejala, gitu, bergejala ringan, sedang, berat gitu. Nah, dulu sih ini kita bahas sedikit aja kali ya. Dulu kan yang Iya dok, direkomendasiin itu boleh. ada 2 ya dok ya di apa namanya rekomendasi dari 5 organisasi profesi itu kan ada oseltamivir dan favipiravir. Cuma di revisinya yang terbaru nih yang bulan Juli kemarin cukup favipiravir saja gitu. Jadi Oke, oseltamivir sudah tidak direkomendasikan karena evidence based medicine-nya kurang. Nah, untuk antibiotik dulu juga diberikan kan, iya tapi saat betul ini dok. udah nggak direkomendasikan, terutama buat gejala ringan Oh, sedang gitu, nggak usah. Kecuali ada gejala infeksi bakterinya, misalnya demamnya menetap, atau batuknya ada haknya kental warna kuning hijauan, itu kan khas ya infeksi bakteri. Nah, mungkin baru diberikan antibiotik. Sisanya sih nggak usah antibiotik. Dan sebetulnya penggunaan vitamin-vitamin yang disebutkan tadi itu untuk evidence based kita kan kalau kedokteran kan apa-apa harus ada EBM-nya gitu kan, harus betul ada banget bukti dok. ilmiahnya. Nah, sebetulnya bukti ilmiahnya secara gamblang sih belum ada yang menyebutkan. Cuman memang vitamin-vitamin tersebut dinyatakan bisa meningkatkan sistem imun kita. Gitu. Gitu, iya dok. Apalagi sekarang kan dok, kan banyak yang panic buying ya dok ya, yang sempat Iya, oseltamivirnya habis, apa iya, asitromisin habis ya waktu itu dok ya. Padahal iya, sekarang penggunaannya juga sudah direvisi ya dok ya, tidak disarankan iya, lagi. Nah sebenarnya obat-obat iya. itu kan harus dengan konsultasi ya dok ya, dan dengan resep dokter ya dok Betul, sebenarnya. betul, betul dok. Harus dengan resep dokter. Harus jadi nggak Mm-mm. semua apa nggak semuanya kan orang kadang panik, bahkan ada yang negatif pun takut kena udah langsung minum itu ya dok ya, jadi kan Iya, penggunaannya tidak tepat ya dok ya, iya. jadi sebaiknya Harus harusnya dengan tetap resep berkonsul ya dok dokter. ya. Iya, iya. Dan Tuh, sekarang kan dari tetap. pemerintah sendiri sebetulnya udah nyediain fasilitas telekonsul yang sama beberapa platform Iya iya itu. betul dok. Itu sebenarnya kalau misalnya laboratoriumnya kerja sama-sama Kemenkes, itu langsung nanti bisa dikasih WhatsApp kalau hasilnya positif. Nanti orang yang positif langsung dikasih link buat telekonsul dengan dokter umum. Nanti langsung dikasih paket pengobatan gitu oleh dokter umum tersebut. Jadi
Jadi makin praktis sih, tapi setahu saya cuma baru di daerah Jabotabek sih, belum di kota Oke, lain. iya, iya. Iya, dan lebih terpantau juga ya dok ya, lebih enak ya dok. Jadi Ya, nggak asal semua obat diborong ya dok ya. iya. Kalau untuk anak dokter Stefani, bagaimana mungkin suplemen atau obat-obatannya ada yang berbeda dok? Iya dok, jadi kalau misalnya untuk anak sendiri, gejala yang paling sering kan pada anak itu biasanya demam, ya, batuk, pilek, kemudian juga adanya diare kan ya dok ya. Jadi pertama memang kalau misalnya udah terkonfirmasi COVID dengan adanya suatu gejala, yang paling pertama kali harus dilakukan oleh seorang ibu adalah telekonsultasi ya sama dokternya. Itu yang pertama kali yang harus dilakukan untuk melihat nih anaknya kondisinya udah oke-oke aja atau tidak seperti itu. Kemudian juga untuk pemberian dosis-dosis obatnya pun juga kan untuk anak itu memang sesuai presisi dari berat badannya ya dok ya. Jadi terkadang itu kita harus tahu berapa banyak yang diberikan kepada anak. Tapi obat-obat yang rutin yang harus tersedia di rumah selama isolasi mandiri, terutama itu yang pertama adalah obat demam ya dok ya. Jadi obat demam itu biasanya pada anak yang paling sering dan paling aman itu adalah golongan paracetamol. Jadi mungkin Betul dok. ibu-ibu harus sedia obat demam tersebut. Kemudian untuk vitamin hampir sama ya dok ya. Jadi yang perlu disediakan adalah vitamin yang mengandung vitamin C, kemudian vitamin D, seperti itu dan juga zinc. Kalau untuk vitamin D pun juga ya memang benar. Kadang-kadang tuh ibunya juga udah panik. Nih dok, anak saya mau dikasih dosis 1.000 kayak gitu dengan misalnya adiknya masih berapa tahun usianya kayak gitu. Jadi mereka pun juga langsung ngasih dosis vitamin D yang cukup besar untuk anak. Jadi memang perlu konsultasi dulu dengan dokternya apakah cukup ataupun juga kurang ya. Selanjutnya juga zinc itu yang memang diberikan sampai kurang lebih sekitar 2 minggu ya. Untuk zinc apabila anak tersebut ada diare mungkin bisa ditambahkan dengan probiotik seperti itu dok. Jadi nggak beda jauh sih untuk obat-obatan, cuma mungkin dosisnya yang perlu diperhatikan. Untuk antivirus sendiri, kalau misalnya untuk anak dengan gejala ringan, biasanya sih di apa namanya untuk IDAI sendiri itu pun juga tidak merekomendasikan langsung pemberian antivirus pada seorang anak yang dengan gejala ringan itu. Jadi nggak semua untuk apa anak-anak itu langsung diberikan diberikan favipiravir. Jadi harus konsultasi dulu. Jadi nggak kalau misalnya anak-anak mungkin yang ada komorbid baru kita akan memberikan. Tapi kalau misalnya anak-anaknya gejala ringan tanpa suatu komorbid sih biasanya kita tidak memberikan antivirus itu. Seperti itu. Yang Oke. memberikan biasanya ibunya dulu. Iya, ibunya panik dulu ya. Tuh. Jadi teman-teman ya, kalau misalnya lagi isolasi mandiri di rumah, mending lebih baik telekonsultasi dulu ya, baik dewasa apalagi yang punya anak ya dok ya. Karena kan memang nggak semuanya itu obat kita sama ratakan ya dok ya. Dan harus Ya. sesuai dengan telekonsultasi, bisa sesuai obatnya, yang juga bisa dipantau ya dok ya. Jadi nggak asal beli ya dok. Iya Iya dok, ini betul. balik Ya, lagi tentang isoman ya dok ya. Untuk isoman ini sebenarnya berapa lama sih dok idealnya isoman ini? Apakah berdasarkan gejalanya atau bagaimana dok? Mungkin dari dokter Aluisa dulu. Oke, isolasi mandiri itu sebetulnya dibagi dua. Orang tanpa gejala atau orang dengan gejala. Kalau orang tanpa gejala itu isolasi mandirinya 10 hari dari hasil positif karena dia kan nggak ada gejala. Gitu. 10 hari dari hasil positif. Sedangkan kalau orang dengan gejala itu adalah 10 hari ditambah 3 hari bebas gejala, tapi minimal 13 hari isolasi mandirinya. Gitu. Dan dari 13 hari itu minimal sudah 3 hari bebas gejala. Gitu. Kalau misalnya ternyata dalam 13 hari itu masih ada gejala, berarti isolasi mandirinya dilanjutkan sampai gejalanya nggak ada 3 hari. Baru selesai isolasi mandiri. Nah, tapi gejala di sini bukan semua gejala, karena rata-rata kan orang masih merasakan gejala nih setelah infeksi COVID. Jadi gejala yang disebutkan di sini adalah gejala demam dan gejala gangguan pernafasan atau misalnya gejala sesak nafas. Gitu. Jadi kalau yang namanya anosmia, masih meler, masih pilek, masih batuk, atau masih gatel tenggorokannya, atau badan masih pegel-pegel, masih lemas, itu nggak disebut sebagai gejala. Karena itu bisa memanjang, apalagi pada long COVID syndrome bisa di atas sebulan, 2 bulan, gitu. Bahkan ada yang sampai 9 bulan. Gitu. Jadi gejalanya itu saja, gejala saluran pernafasan, sesak, sama gejala demam. Nah, untuk menentukan selesai isolasi mandiri ini, sekarang
sebetulnya udah dari dulu sih direkomendasi dari awal tuh dari laporan rekomendasi Juni 2020 memang sudah nggak dianjurkan untuk pemeriksaan PCR ulang gitu. Kenapa? Karena seringkali orang tuh hasil PCR-nya masih positif, padahal sudah tidak menularkan gitu. Jadi disebutkan dari penelitian-penelitian yang ada tuh disebutkan katanya setelah hari ke-13 tuh kemungkinan infeksi sangat rendah gitu. Jadi walaupun dia hasil PCR masih positif, tapi PCR itu kan dia masih bisa mendeteksi materi-materi genetik virus gitu. Bangkai-bangkai virusnya yang mati-mati itu masih bisa kedeteksi. Jadi yang kita takutkan itu kan sebetulnya masih infeksius kan, sedangkan kalau cuma materi genetik yang udah mati itu tidak akan menyebabkan penularan. Jadi sebetulnya sudah tidak direkomendasikan PCR. Nah, kapan PCR evaluasi ya? Nah, sebetulnya kapan sih direkomendasiin pemeriksaan PCR ulang tuh? Nah, sebetulnya biasanya orang-orang tuh periksa PCR ulang untuk kepentingan pekerjaan kantor gitu. Pekerjaan, betul dok. Misalnya harus masuk kantor tapi hasilnya harus negatif gitu. Nanti biasanya dokter yang melakukan, saya sering sih dapat misalnya pasien harus masuk kantor diperiksa hasilnya tetap positif udah 13 hari isolasi mandiri. Nah, nanti dokternya akan memberikan rekomendasi bahwa pasien sudah tidak menularkan. Nah, sebetulnya periksa PCR ulang itu apabila kasus kritis atau kasus berat. Nah, pada kasus-kasus tersebut atau pasien-pasien dengan komorbid, misalnya pasien dengan penyakit kanker atau pasien dengan penggunaan obat-obat yang menekan sistem imun, gitu ya, pasien-pasien autoimun seperti itu. Nah, pada pasien-pasien tersebut, nah, ada gunanya untuk pemeriksaan PCR ulang karena mungkin clearance virusnya atau pembersihan virus di daerah saluran nafasnya itu mungkin terlambat. Nah, kalau pasien-pasien seperti itu kadang-kadang dokter merekomendasikan untuk PCR ulang dan melakukan PCR ulang itu minimal 2 kali dalam jangka waktu 24 jam. Jadi pemeriksaan pertama dan pemeriksaan kedua jangka waktunya 24 jam. Nah, biasanya di rumah sakit dilakukan pemeriksaan seperti itu pada kasus-kasus tertentu. Tapi kalau yang gejala ringan, yang isolasi mandiri di rumah atau OTG, sebetulnya nggak perlu dilakukan PCR ulang. Nggak perlu ya dok ya. Oke, ya benar. Ini mungkin sekalian menjawab pertanyaan. Kebetulan saya ada baca pertanyaan dari Anastasia Stefani 99. Dok mau bertanya, sebenarnya patokan lamanya isoman di rumah itu berapa lama? Apakah 14 hari isoman sudah boleh beraktivitas? Karena teman kantor ada yang sampai 1 bulan belum masuk kerja karena CT-nya masih 32, 34. Ya, mungkin menjawab ya dok ya yang tadi ya dok ya. Ya, betul, Lamanya isoman. Dan memang kriteria sembuh tadi bukan berdasarkan dengan CT tadi ya dok ya? Bukan. Ya gitu, mungkin sudah menjawab ya Anastasia Stefani. Oke, sekarang kita lanjut mungkin untuk dokter Stefani dok. Apakah untuk kriteria lama isoman ini juga sama ya dok untuk dewasa dok? Sama dok, nggak ada perbedaan sama untuk lama harinya, seperti itu juga sama. Kemudian untuk kriteria PCR-nya pun juga sama sih ya, seperti di Kemenkes sih sekarang kan kalau misalnya anak-anak yang tanpa gejala atau gejala ringan setelah dilakukan isoman sih tidak lagi perlu dilakukan PCR. Cuma memang ada, kalau misalnya itu kan penilaian klinis ya, tapi ada beberapa anak juga dengan kondisi tertentu atau dengan komorbid tertentu itu memang yang kadang-kadang kita akan mempertimbangkan untuk dilakukan PCR ulang. Tapi kalau misalnya anaknya well, nggak ada keluhan dan dia baik-baik aja sih, biasanya juga tidak dilakukan PCR evaluasi. Seperti itu dok. Oke, berarti ya kurang lebih sama ya dok ya. Ini masih bahas tentang tes-tesan swab dan PCR ya dok ya, mumpung lagi bahas ini. Mungkin juga bisa dibahas dok, mungkin kapan sebaiknya misalnya kita pilihan awal ya, misalnya kita curiga kita terkena terkonfirm COVID, lalu kapan kita boleh melakukan mungkin tes swab atau swab antigen dok ya, atau swab PCR, atau pilihan mana yang harus kita lakukan dan mungkin kapan waktu yang tepat untuk kita melakukannya dok? Mungkin dari dokter Alwisa dulu. Iya boleh. Kalau pemeriksaan sih sebetulnya kalau misalnya memang sudah menimbulkan gejala COVID ya, gejala ISPA, demam gitu, langsung aja hari H dilakukan pemeriksaan. Karena kalau sudah bergejala berarti sudah lewat masa inkubasi. Jadi virusnya pasti udah ada kalau memang positif di tenggorokan atau di nasofaring. Nah, cuman pemeriksaannya yang mana? Antigen atau PCR. Jadi sebetulnya kalau misalnya kita ada gejala, hasil antigennya sudah positif, itu
rekomendasi Kemenkes tidak usah diulang PCR, cukup antigen saja dengan bergejala sudah dianggap confirm gitu. Tapi kalau misalnya ada gejala terus dia negatif, hasil antigennya itu harus dievaluasi ulang dengan PCR gitu. Lalu kalau misalnya jadi sebenarnya tergantung konteks ya pemeriksaan antigen sama PCR ini. Jadi dibagi 3 gitu algoritmenya tuh. Jadi yang pertama orang dengan gejala yang tadi saya sebutkan, lalu orang dengan kontak erat. Nah kalau orang dengan kontak erat ini sebaiknya diperiksanya hari ke-1 dan hari ke-5 dari kontak terakhir. Jadi misalnya nih kita punya orang serumah, dia kontak sama kita terakhir hari ini gitu. Nah harusnya hari itu langsung diperiksa. Terus setelah itu karantina dulu, jadi masing-masing karantina dianggap sebagai positif masing-masing. Jadi karantina sama isoman tuh bedanya sama-sama aja sih, protokolnya protokol isolasi mandiri, cuman kalau karantina itu sebutan untuk orang yang belum diketahui positif atau negatif. Jadi kita bilangnya karantina. Nah di karantina dulu 5 hari, lalu hari ke-5 periksa ulang. Kalau misalnya hasilnya negatif, berarti dianggap sebagai negatif. Jadi diperiksanya hari ke-1 dan hari ke-5. Untuk orang yang kontak erat. Nah, kalau misalnya kontak eratnya mau pakai antigen, bisa-bisa aja. Tapi sebaiknya sih pakai PCR karena mau hasilnya negatif, hasilnya positif, kontak erat, ujung-ujungnya harus dievaluasi pakai PCR. Jadi saran saya sih daripada buang-buang, kalau kontak erat PCR aja langsung. Tapi kadang-kadang keluarga kerabat saya suka ada yang itu mahal ya, kan kontak erat tuh bisa satu rumah bisa berlima. Udah gitu harus periksa hari ke-1 sama hari ke-5, 2 kali periksa gitu. Nah kadang-kadang saya sih rekomendasiin ya kalau memungkin. Kalau tidak memungkinkan ya yang penting hari ke-5-nya gitu. Tapi tetap aja dari hari ke-1 sampai hari ke-5-nya harus karantina masing-masing, anggap masing-masing itu positif gitu. Jadi jangan sampai keluar-keluaran. Itu tetap karantina. Nah kecuali kalau memang konteksnya untuk screening gitu. Kalau konteksnya untuk screening cukup antigen tidak apa-apa. Kecuali kalau hasilnya positif, dikonfirmasi negatif. Kayak buat screening kantor atau screening di sekolah gitu. Itu sebenarnya pemeriksaan antigen cukup bagus karena dia cukup spesifik ya. Tapi kalau misalnya hasilnya positif, sebaiknya dikonfirmasi dengan PCR. Gitu. Oke, iya dok. Jadi kalau swab antigen itu sebaiknya hari 1 dan 5 ya dok ya. Untuk masih karena kan banyak yang negatif palsu ya dok ya, sekarang banyak yang salah kaprah juga masih belum paham. Swab antigen negatif udah bebas gitu kan, padahal harus diulang ya dok ya. Hari ke-5. Kalau untuk anak sama ya dok Stephanie? Iya sama dok. Ya, sama. Mungkin ada tips and triknya dok, berhubung tes swab ini kan ke anak, kita aja kan merasa risih ya dok ya, untuk anak gimana ya dok ya, mungkin kadang anak ada yang nggak mau sampai nangis-nangis sampai kita harus effort lebih, mungkin ada tips and triknya dok membujuk anak atau menangani anak yang biar mau swab dok. Nah, karena memang kan anak sedikit sulit ya untuk dilakukan swab, apalagi kalau misalnya anaknya masih belum tahu apa-apa kan mungkin masih bisa kita pegangi aja ya dok ya. Tapi kalau misalnya anaknya udah lebih besar dan udah lebih mengerti, mungkin 1 atau 2 hari sebelumnya kita udah mulai untuk memberitahu seperti itu gimana caranya, kemudian akan terasa tidak nyaman ke anak tersebut. Jadi udah diberitahu ke anaknya yang akan terjadi seperti apa. Jangan langsung kaget anak tersebut nanti ngerasa pas lagi udah di swab kan rasanya tidak enak ya. Nanti dianya akan trauma ke depannya biasanya. Jadi kita udah mulai ngeliatin videonya, kemudian dijelaskan seperti apa supaya anak tersebut mau untuk melakukan tindakan swab. Jadi kalau misalnya karena tindakannya misalnya kalau misalnya milih nih antara swab antigen atau swab PCR, pasti di anak kita akan milih untuk langsung melakukan swab PCR. Kenapa? Karena kalau misalnya anaknya udah swab antigennya positif, mau di swab PCR ulang kan terkadang anak itu udah sedikit sulit ya, kan sebelumnya udah di swab, terus kita mau swab lagi, itu kan kadang-kadang anak juga akan lebih berontak ya. Jadi untuk pengambilan sampelnya pun juga terkadang nggak akurat jadinya seperti itu, karena kan juga untuk hasil PCR positif atau negatif juga kan tergantung dari teknik pengambilan sampel ya. Kalau misalnya teknik pengambilan sampelnya tidak baik, otomatis hasilnya pun juga nanti akan menjadi false negatif ya, seperti itu. Jadi sebaiknya sih dari awal kita melakukan swab PCR karena kami juga merupakan gold standar ya dok ya, seperti itu. Iya, oke. Saya mau nanya juga boleh dokter Gata? Boleh dok. Dokter Stephanie, kalau misalnya
ibu bapaknya udah positif gitu, saya serumah udah positif, terus anaknya udah ada gejala ISPA gitu, masih perlu nggak sih PCR atau swab anaknya? Kan kadang-kadang kasihan ya, atau dianggap Tetap aja memang disarankan COVID? dok. Oh Nah, jadi gitu. kalau misalnya itu tetap disarankan untuk swab PCR seperti itu. Tapi kalau misalnya emang keluarganya memang menolak nih untuk di swab, ya tetap langsung untuk isolasi bersama sama kedua orang tuanya seperti itu. Jadi dianggap positif aja ya. Iya, Iya. karena Dok, masih sebagian ngebahas besar kan tentang anak swab. pasti Oh, tertularnya dari dewasa. Ya kan Iya. ya dok? Jadi udah pasti dengan anak dengan keluhan demam, ISPA, orang tuanya COVID, pasti anaknya pun juga akan terkonfirmasi COVID lambat laun karena kan dirawatnya juga oleh kedua orang tuanya ya. iya betul dok. Apalagi kalau misalnya onsetnya barengan ya, misalnya bareng-bareng batuk pileknya tuh onsetnya beda 2-3 hari gitu. Kemungkinan kan kayaknya COVID juga gitu ya si anaknya. Iya dok. Oke dok, masih bahas swab nih dok. Ini ada yang bertanya dari Tias25. Dok mau nanya, gimana tanggapan dokter tentang swab mandiri di rumah dan beli alatnya di e-commerce stream? Di e-commerce, iya dok. Boleh dok, mungkin dijawab dok. Sekarang kan banyak ya dok yang ngelakuin swab sendiri dok, gitu. Bahkan ya bukan nakes, mungkin sendiri gitu, lihat-lihat dari YouTube gitu. Itu gimana dok menurut dokter Alisa mungkin? Oke, kalau saya pribadi sih sebetulnya saya nggak pernah pakai ya. Pertama karena pemeriksaan swab itu kan sangat eh, apa ya, sangat tergantung sama operator ya. Maksudnya operator oriented banget gitu. Kalau misalnya operatornya nggak bisa, bisa-bisa false negatif gitu. Nah, jadi kalau saya pribadi, jujur saya belum pernah pakai pemeriksaan yang self examination gitu. Nah, eh, sebetulnya itu tergantung eh, seberapa sering orang mengerjakan, kalau setahu saya ya. Jadi kalau memang orang sudah cukup sering mengerjakan, memang pemeriksaannya itu tidak terlalu kompleks gitu, karena kan lubangnya udah ada gitu. Tapi kalau orang yang baru-baru mulai mengerjakan, tentu tidak akan selihai orang-orang yang sudah sering mengerjakan. Nah, setahu saya, kalau di luar negeri itu penggunaan yang self examination test, self test itu bukan untuk yang nasofaring, tapi untuk yang nasal. Sekarang kan sudah mulai tuh nasal swab. Nah, produknya macam-macam sih. Kalau di e-commerce tuh udah mulai ada sih saya lihat. Nah, jadi itu berbeda cara teknik pemeriksaannya. Kalau yang nasofaring itu harus sampai dalam, diputar berapa kali gitu. Itu jauh lebih kompleks. Sedangkan kalau yang nasal swab cukup di kafung nasi, cukup di lubang hidung bagian tengah sedikit, cuma 2 cm itu dari lubang hidung. Terus ini kayak ngupil gitu loh dok. Kayak ngupil berapa kali putaran, lalu diperiksakan. Nah, katanya sih memang tidak sesensitif pemeriksaan yang nasofaring. Cuman kalau secara teknik akan jauh lebih gampang dilakukan. Dan yang nasal swab ini juga sudah FDA approve untuk self test di rumah untuk antigen. Jadi kalau saya pribadi sih mungkin saya lebih memilih yang nasal swab itu ya, karena secara teknik akan lebih mudah untuk dilakukan. Tapi itu sudah ada ya dok ya, berarti ya di Sudah. Indonesia ini sudah ada ya dok ya. Sudah. Dari di luar negeri sih udah lama setahu saya, dan di approve FDA-nya juga udah lama dari tahun lalu. Tapi masuk di Indonesia-nya kayaknya baru tengah tahun ini deh saya lihat. Iya, kadang kan memang banyak banget ya, berarti teman-teman ya yang belum pernah pengalaman ya, mending jangan coba-coba Ya, sendiri ya dok ya, daripada hasilnya ya, malah negatif palsu ya salah. dok ya seringnya. Betul. Negatif palsu atau mungkin mencederai terlalu dalam atau melukai dinding hidung bagian dalam Ya, ya dok ya. Oke dok, ini kita sambil baca-baca Dok, dok, pertanyaan kalian aja dok. nanya dok. Oh iya, boleh. Kalian Dokter nanya dok, Stefani. dok kalau misalnya untuk pemeriksaan ini dok, kan banyak juga tuh yang dijual-jual pemeriksaan air liur tuh dok. Oh iya, bener dok. Pemeriksaan Bener. oh, oke. pemeriksaan COVID itu Saliva ya dok ya. antigennya Iya. dari air liur tuh dok. Oke, sejujurnya saya belum baca banyak sih ya kalau yang pemeriksaan air liur ini. Namun saya pernah baca memang ada pemeriksaan, tapi bukan air liur, tapi harus gargle. Jadi harus dikumur-kumur, tapi kayak kalau kita kumur-kumur di ketenggorokin gitu loh. Yang digituin. Oke. Nah, katanya tekniknya tuh harus seperti itu. Nggak bisa cuman ludah aja. Tapi kita gargle,
Nah, udah gitu jadi yang di tenggorok, di orofaring ini di tenggorokannya, si kumannya biasanya kan ngumpul di situ tuh si virusnya. Nah, baru diperiksakan. Katanya sih tingkat sensitivitasnya cukup tinggi sih. Tapi saya belum baca lebih jauh. Dan saya belum lihat sih di Indonesia apakah sudah ada atau belum. Udah ada sih dok, saya pernah lihat soal Udah ada ya? apa di e-commerce Oh, gitu. Justru malah kadang orang-orang mungkin kalau lebih less invasif kali ya dok ya, mungkin milihnya ya udah dari air liur aja. Jadi ya banyak memang betul. yang make. Cuma ya itu masih belum tahu ya dok ya untuk Belum, ya, saya belum baca lagi spesifitas sih. dan sensitivitasnya. Iya, iya. Oke, lebih baik memang pilih yang sudah terstandarisasi aja ya dok ya. Betul. Iya, oke dok. Kita coba jawab pertanyaan ya dok. Ini dari DNA Skin Project. Ivermectin gimana dokter? Efektif nggak buat isoman? Nah, ini juga salah satu obat yang bikin kontroversi dok. Gimana nih? Mungkin dari dokter Oke. Alwisa sama dokter Stefani bisa menambahkan nanti. Ya. Oke, kalau ivermectin sendiri sebetulnya saya kemarin habis ikut seminar PAPDI ya, yang sama membahas tentang ivermectin ini, gimana apakah bisa digunakan atau tidak. Yang pasti ivermectin ini masih kontroversial. Kenapa? Karena studinya masih belum jelas. Jadi dokter itu kan untuk memastikan suatu obat apakah boleh digunakan atau direkomendasikan untuk suatu penyakit harus ada bukti ilmiahnya. Nah, untuk ivermectin ini bukti-bukti yang ada itu masih belum jelas. Jadi mungkin hanya boleh digunakan dalam konteks uji klinis atau penelitian saja. Gitu. Oke. Jadi saya sedikit cerita ya, di seminar ini juga disebutkan sih memang kita sebagai dokter kan nggak bisa cuma evidence based medicine gitu ya. Betul dok. Tapi mungkin ini kan saya lihat banyak juga nih yang audiensnya dokter-dokter ya. Nah, jadi di situ disebutkan bahwa kita nggak bisa pure evidence based medicine. Kenapa? Karena kita harus mempertimbangkan juga clinical judgmental. Jadi misalnya apakah pasiennya nggak punya uang untuk beli obat yang lain, atau misalnya pasiennya keterbatasan, nggak bisa pakai obat yang lain misalnya. Nah, ivermectin ini mungkin bisa kita pikirkan untuk digunakan gitu. Tapi kalau secara bukti ilmiah memang belum ada yang menyatakan bahwa ivermectin ini lebih baik dibanding. Jadi ada satu penelitian yang katanya memang cukup bermanfaat gitu. Namun si penelitian ini tuh belum dipublish secara jelas gitu. Jadi sampai saat ini sih ivermectin dari PAPDI juga belum merekomendasikan. Namun dokter per dokter kalau memang mau mempertimbangkan hal lain, mungkin ya itu pilihan masing-masing dokter. Betul dok, Gitu. iya. Jadi ya, tapi tetap harus dengan konsultasi ya dok ya, nggak asal beli-beli Betul, kalau sendiri ya awam dok sih nggak ya. bisa beli-beli sendiri, ya tetap nggak bisa. Karena kan sekarang ya udah tersedia di mana-mana dok ya, di e-commerce juga banyak. Iya, betul. Padahal evidence-nya masih kita cari ya dok ya. Betul. Mungkin dokter Stefani mau menambahkan dok tentang Iya dok, ivermectin. jadi kalau untuk ivermectin sendiri sih sama dok, di anak pun juga itu kan masih kontroversial ya. Jadi kita sih di bagian anak dari IDAI pun juga masih belum merekomendasikan penggunaan ivermectin itu sendiri. Di dewasa aja masih dalam penelitian, apalagi di anak, karena anak itu kan juga risiko rentan ya. Jadi untuk melakukan penelitian di anak pun juga masih sedikit sulit seperti itu. Jadi biasanya anak pun juga akan melihat dewasa terlebih dahulu penelitiannya apakah sudah memang approve, kemudian baru bisa apa namanya melakukan penelitian ke anak, tapi dengan populasi paling juga yang sedikit seperti itu. Oke, Jadi ya anak sih jadi masih tidak menggunakan ivermectin sampai saat ini. nggak pakai dok ya. Ya udah berarti di Sears jangan panic buying lagi ya ivermectin ya. Kembali lagi harus konsultasi dulu ke dokter ya dok. Iya Oke, kita betul. jawab pertanyaan lagi ya dok dari Nandwi Putri. Selamat malam dokter Alwisa. Hendak bertanya mengenai desinfeksi kamar pos isoman. Metode apa sih yang bisa disarankan? Apakah cukup dengan desinfeksi permukaan atau harus dengan fogging? Terima kasih dokter. Silahkan dokter Alwisa mungkin. Oke, terima kasih dokter Nandwi Putri atas pertanyaannya. Jadi sebetulnya belum ada saya belum pernah baca sih rekomendasi untuk desinfektan yang spesifik post COVID gitu ya. Misalnya dia post COVID kamarnya harus diapain istilahnya gitu. Tapi setahu saya bahwa desinfektan yang
dilakukan secara spray atau desinfektan udara itu tidak bermanfaat dan bahkan berbahaya karena mengiritasi saluran pernapasan. Jadi desinfektan yang dianjurkan hanya desinfektan permukaan saja. Jadi misalnya meja, kursi, lemari, gagang pintu, seperti itu. Jadi kalau untuk desinfektan spray sendiri yang untuk udara, tidak ada manfaatnya gitu. Jadi maksudnya si desinfektannya mungkin bentuknya spray, tapi untuk permukaan gitu, itu kan beda ya. Jadi di daerah permukaan tapi dalam bentuk spray. Nah itu bisa gitu. Tapi kalau spray yang udara di spray itu tidak ada manfaatnya, bahkan berbahaya untuk saluran pernapasan. Iya, fogging ya dok ya. Biasanya kan sekarang banyak Ya yang fogging. jasa-jasa fogging, Si fogging itu desinfektan. katanya, Itu karena partikelnya diperkecil lagi ya dok ya kalau fogging gitu ya dok. iya, dan dia tidak bisa membunuh virus-virus yang memang airborne berterbangan gitu. Jadi nggak bermanfaat sih disebutkan. Nggak bermanfaat ya dok. Jadi lebih baik desinfeksi di permukaan Permukaannya ya dok aja. ya. Ya, Permukaan, kalau bukan mungkin di kalau pengen dalam. mengurangi konsentrasi virus yang berterbangan, itu jauh lebih bermanfaat ventilasi. Jadi jendela-jendela dibukain, kena sinar matahari, itu dibiarin aja misalnya sehari jendelanya dibuka lebar, kena sinar matahari, itu jauh lebih bermanfaat. Oke, kalau air purifier dok kan sekarang juga ngetren nih. Air purifier dengan HEPA filter. Nah itu gimana dok? Iya, Itu efektif iya. nggak sebenarnya dok? Nah, itu juga saya pernah baca sih. Jadi si air purifier itu tuh kalau misalnya tergantung situasi gitu. Kalau misalnya tidak ada dibanding tidak ada sama sekali ventilasi, mungkin air purifier dapat mengurangi virus yang beredar gitu. Tapi tetap air purifier itu harus dipertimbangkan, ukuran air purifiernya harus Sesuai. sesuai dengan ukuran ruangan. Gitu. Nah, terus si air purifiernya ini harus mengandung HEPA filter atau dia bisa memfiltrasi lebih dari berapa ya, saya lupa, 0,3 mikro gitu ya kalau nggak salah ukurannya. Biar si virus COVID-nya, SARS-CoV-2-nya bisa ikut terfiltrasi. Nah, tapi tetap katanya kalau misalnya sumber penularannya ada di ruangan tersebut dan ventilasinya sangat buruk, jadi misalnya nggak ada jendela sama sekali, tetap tidak mencegah penularan. Jadi mungkin penggunaan air purifier bisa cukup membantu kalau memang kita benar-benar di ruangan yang nggak ada jendela, nggak ada ventilasi, daripada nggak ada apa-apa sama sekali, kita pakai air purifier ya oke lah gitu. Tapi sebetulnya itu hanya bisa mengurangi sedikit saja si virus yang bersirkulasi. Oke dok, kita baca pertanyaan lagi ya dok ya. Ini lumayan dok pertanyaannya, bentar. Saya pilih-pilihkan dulu. Oke, sebentar. Dari Dr. Yovita Stevina dok, ini masih berhubungan dengan alat sterilizer tadi dok. Kalau UVC dok, gimana dok? Apakah aman dok untuk sterilisasi? Biasanya mungkin di tempat praktek atau mungkin di rumah dok? Sinar UV. Oke, kalau sinar UV kan memang yang memiliki efek desinfektan atau membunuh virus dan bakteri itu terutama UVC ya. Kalau UVA sama UVB bisa, cuma tidak seefektif UVC dan memerlukan waktunya lebih lama dibanding UVC gitu. Itu sangat cepat. Nah, kalau untuk UVC sendiri bisa membunuh virus COVID sih yang saya baca ya. Nah, namun penggunaannya memang ada durasi paparan minimal. Jadi syaratnya tuh kalau UV itu harus terpapar langsung. Karena setahu saya tuh di beberapa rumah sakit ada yang mensterilkan masker tuh jadi dimasukin dulu ke kotak ke kertasnya dulu, baru di UV gitu. Kalau itu sih sama bohong. Jadi nggak bisa, harus si maskernya terpapar langsung oleh si UV-nya. Dan kalau misalnya pengen bagian dalam maskernya ikut, misalnya ini masker nih ya, saya konteksnya ya. Misalnya pengen bagian dalamnya masker ikut tersterilisasi, jadi lampunya harus dua, dari atas sama dari bawah. Gitu. Kalau enggak, cuma bagian atasnya doang yang ter-UV gitu. Nah, dan ada durasinya gitu. Kalau untuk, saya pernah baca sebuah literatur yang menyebutkan bahwa minimal 9 menit itu virus COVID dengan viral load atau jumlah virus yang lumayan tinggi bisa tereradikasi dengan baik. Gitu. Jadi minimal 10 menit lah kalau menggunakan UVC. Dan harus paparan langsung.
Paparan Ya, langsung ya dok ya. ya Kan sekarang betul. banyak ya dok ya alat-alat dok, ada yang bentuknya dia lampu langsung, neon ya dok ya, itu yang biasanya kadang orang pakai buat Ya, sterilisasi ruangan ya dok. Ada yang bentuknya ya, berdiri atau ada yang box kotak gitu ya dok ya. Itu ya berarti bisa betul. ya dok digunakan asal Bisa. paparan langsung dan waktunya ya dok ya, Durasinya, iya. Dan yang durasinya. saya baca juga UVC itu eh, ada merek-merek tertentu yang memang mereka melakukan trial sendiri gitu untuk bahwa Hmm. si merek itu tuh sudah pernah dites untuk mengeradikasi SARS-CoV-2 dan berhasil gitu. Bisa dibaca sih, itu di literatur ada. Nah, saya nggak mungkin sebutin ya mereknya, nanti bisa nggak promosi. Iya, terutama buat yang alat-alat bayi ya dokter Stefani kan tuh banyak ya dok ya, yang sekarang orang-orang mana-mana bawa box sterilizer yang ada UVC-nya ya dok ya, itu sebenarnya gimana dok, aman ya dok ya untuk mengamankan apa alat-alat untuk perlengkapan bayi gitu dok? Cukup aman sih dok. Cukup aman ya dok ya, boleh boleh jadi salah satu pilihan yang buat salah satu usaha ikhtiar ya dok ya, menjaga Hmm. anak berarti dok ya. Iya betul. Iya, oke. Coba kita lihat pertanyaan lagi, dok. Kebetulan ini sudah nggak kerasa ya, dok ya. Hampir sejam, dok. Oke, Iya. ini ada pertanyaan dari Wiwit Ismaya. Dok, maaf mau bertanya, apakah kalau serumah semua terkonfirmasi, apakah di rumah tetap harus menggunakan masker dan prokes dan lainnya? Apakah setelah isoman perlu didesinfeksi secara keseluruhan rumahnya? Oke, mungkin boleh deh dokter Alisa ya, dok. Kalau satu rumah positif semua, dok, boleh nggak tetap harus pakai masker atau gimana, dok? Oke, kalau satu rumah yang tadi ya, kalau satu rumah ada yang positif semua boleh bareng-bareng isolasi mandirinya gitu, tapi tetap dengan protokol kesehatan gitu. Oke. Sebaiknya sih memang nggak ada yang menyebutkan ya rekomendasi secara jelas, tapi sebaiknya sih tetap menggunakan masker gitu. Karena kan kita nggak tahu apakah jenis virusnya sama, kan mungkin saja jenis virusnya berbeda gitu. Sedangkan kita ketahui kan sekarang mulai ada varian-varian baru yang bisa kasus reinfeksi nih. Misalnya yang satu udah mulai sembuh, yang satu baru sakit, terus ternyata variannya berbeda, dia bisa reinfeksi ulang. Jadi kayak pingpong. Jadi sebaiknya sih tetap melakukan protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak, tapi bisa satu rumah. Gitu. Oke, sebaiknya tetap ya dok ya, walaupun udah sama-sama kena ya dok ya. Iya, iya, Biasanya kalau udah sama-sama kena ya udah santai, orang udah sama-sama positif gitu ya iya. dok. Oh, terus dok nyambung lagi dok. Kan kalau misalnya ada yang positif atau semuanya positif nih dok, untuk bajunya tuh dok, bener nggak sih dok katanya kalau bajunya tuh harus kayak direndam air panas atau digodok dulu dok baru dicuci atau gimana dok? Mungkin penanganan buat baju-bajunya. Tapi kalau untuk positif apakah harus dibedakan juga dengan yang sehat untuk nyucinya dok? Oke. Kalau untuk nyuci sih ya harus dipisah. Jadi kalau yang positif itu si baju bekasnya dimasukin ke kresek aja atau tempat tertutup gitu. Oke. Jadi jangan dibiarin terbang-terbang karena kan itu banyak virusnya tuh. Nanti dia bisa kemana-mana. Jadi dimasukin ke kresek atau misalnya ke plastik atau ke tempat tertutup. Terus misalnya yang nyucinya bukan orang yang positif ya. Misalnya dia nggak nyuci sendiri gitu, dicuciin sama misalnya orang lain. Si orang lainnya sebisa mungkin jangan terlalu banyak paparan sama bajunya. Jadi mungkin diambil kreseknya gitu. Jangan dibawa yang bener-bener dipeluk gitu misalnya baju kotornya. Itu diambil kreseknya. Terus cucinya terpisah. Kalaupun misalnya mau bareng, setidaknya sudah direndam kurang lebih 1 jam di cairan desinfektan ataupun air sabun. Oke, Jadi gitu misalnya pakai mesin dok. cuci gitu, kalaupun mau bareng-bareng nyucinya, setidaknya sudah direndam dulu deh sekitar 1 jaman dengan air sabun atau cairan desinfektan. Gitu. Tapi sebaiknya tetap dipisah, yang positif sama yang negatif. Oke, betul. Sebaiknya dipisahkan ya dok ya. Untuk dokter Ya, Stefani mungkin mau menambahkan dok. Ya dok, jadi memang untuk apa namanya, untuk orang-orang yang terkonfirmasi COVID-19 ya memang benar. Jadi kalau misalnya dia positif, jadi si baju-bajunya harus terpisah untuk penyuciannya. Kemudian untuk cara penyuciannya memang yang pertama kali direkomendasikan ya bisa lakukan disinfeksi. Misalnya direndam tuh si bajunya dengan cairan klorin biasanya kayak gitu. Kalau misalnya sudah direndam kurang lebih sekitar 1 jaman baru dilakukan pencucian. Namun juga selain dengan menggunakan disinfektan tersebut, juga memang ada yang merekomendasikan mencucinya menggunakan aja direndam dulu dengan air sabun dan juga air hangat hangat ke arah panas ya sekitar 90 derajat kalau nggak salah si suhu untuk airnya. Kemudian tujuannya supaya si kuman-kumannya itu juga
mati dulu seperti itu. Jadi memang ada yang merekomendasikan penggunaan klorin dan juga penggunaan sabun dan air panas ya, air hangat panas gitu. Air hangat ya dok ya. Oke, berarti memang harus dipisah dan direndam dulu ya dok ya. Kalau mau disatukan juga dipisahkan dulu, direndam cairan desinfektan tadi ya dok ya. Iya. Oke dok, satu pertanyaan terakhir ya dok dari teman-teman. Oke. Ini pertanyaan dari dokter juga nih dok. Dokter Boti, dok izin bertanya, bagi pasien yang IGFR-nya di bawah 15, adakah obat-obatan COVID yang makin memperburuk keadaan ginjalnya? Dan untuk vaksin, bolehkah dikombinasi? Misal vaksin pertama Sinovac dan yang kedua Moderna. Mungkin silakan dari dokter Alisa dulu kali ya dok. Oke, kalau untuk antibiotik sebetulnya tidak ada masalah ya IGFR di bawah 15. Tapi kalau untuk antivirus saya lupa, saya belum baca, saya lupa deh. Setahu saya kalau untuk yang sudah ESRD yang sudah on HD sih nggak masalah ya. Yang maksudnya sudah cuci darah sih nggak masalah gitu. Tapi kalau EGFR rendah, mungkin nanti Dokter Boti bisa tulis di iklannya, nanti saya jawab deh. Saya cari literatur yang benernya dulu. Terus kalau yang satu lagi tadi, apa ya? Tadi yang EGFR Yang sama dokter satu lagi. sama Oh, bolehkah vaksin. dikombinasi? Kalau vaksin sih, kalau vaksin pertama kemarin Sinovac, saya kedua Moderna. ya, kalau vaksin kemarin saya baru diskusi juga sama dokter Bakti, ahli infeksi. Dari beliau sih kalau untuk jenis vaksin 1 dan 2 berbeda, sebaiknya tidak usah, karena itu akan mempersulit program pemerintah yang sudah menata bahwa semua orang dapat 2 dosis pada jenis vaksin yang sama gitu. Nanti jadinya buang-buang stok gitu. Tapi kalau untuk booster, jadi udah pakai vaksin yang 1 sama 2, terus nanti kita di booster lagi 1 bulan kemudian menggunakan vaksin yang platformnya berbeda, itu boleh. Walaupun sampai saat ini Kementerian Kesehatan belum merekomendasikan ya. Tapi katanya efek booster ini terhadap titer antibody itu lumayan jauh dibanding tanpa booster ataupun booster dengan vaksin dengan jenis yang sama. Jadi misalnya sebenarnya Sinovac di booster dengan AZ yang ketiga, atau Sinovac di booster dengan Moderna, ataupun AZ di booster dengan Moderna, itu katanya jauh lebih tinggi titer antibody-nya setelah diperiksakan dibanding tidak di booster atau di booster dengan platform yang sama. Oke, semoga menjawab ya dokter Boti. Terima kasih dokter Alwisa. Dok ya, nggak kerasa ya dok ya, udah bersejam lebih dok. Seru banget ini ya, ngomongin isoman di rumah. Mungkin dari dokter Alwisa, dari dokter Stefani mungkin ada apa ya, mungkin pesan atau kata terakhir yang harus kita notice dok, sebagai penutup dok mungkin. Dokter Stefani dulu aja. Boleh dokter Stefani, dari mana dulu boleh. Sebagai penutup ya, jadi kan buat ini betul. Jadi untuk saat ini kan pandemi kita belum usai ya dok ya. Angka COVID mungkin dilihat juga masih cukup tinggi ya. Jadi tetap patuhi protokol kesehatan, jangan lupa, terutama untuk ibu-ibu hamil juga ya, jangan lupa untuk prokesnya diperketat tuh ibu hamil ya, karena biasanya saat ini tuh cukup banyak ya ibu hamil yang terkonfirmasi COVID dan juga biasanya akan meningkatkan kelahiran prematur juga, seperti itu, dan juga meningkatkan angka morbilitas bayinya kalau misalnya bayinya terkonfirmasi COVID. Kemudian juga yang kedua nih, untuk ibu-ibu yang baru mempunyai bayi, itu juga harus benar-benar prokesnya ketat. Jangan sampai anak bayinya itu banyak dikunjungi oleh orang-orang dari luar rumahnya ya dok ya saat ini ya. Itu sangat berbahaya. Jadi pokoknya nggak boleh istilahnya menutup rumah dulu dari orang-orang luar. Kalaupun juga mau berkunjung paling secara virtual saja seperti itu ya. Dan juga anak dibawa keluar rumah hanya untuk kondisi-kondisi tertentu. Misalnya anak itu sakit, emang perlu ke dokter, ataupun juga untuk vaksinasi. Di luar kegiatan tersebut apabila tidak benar-benar urgent, sebaiknya anak tidak dibawa keluar. Karena sekarang ini juga untuk angka COVID anak juga cukup tinggi ya, sehingga anak-anak tuh yang bisa menjaga anak-anak kan pasti kita sebagai orang tuanya. Jadi kita harus menjaga anak-anak supaya tetap sehat di rumah saja. Seperti itu dok.
Iya, oke Dokter Stefani, terima kasih. Memang ini banget ya dok ya, apalagi yang punya anak dan ibu hamil ya dok ya, harus natis, lebih natis. Untuk Dokter Iya Alwisa betul. dok, mungkin take home message-nya buat this year semua. Oke. Kalau untuk protokol kesehatan mungkin udah pada tahu sih ya. Kalau menurut saya sih lebih ke vaksinasi ya, karena cakupan vaksinasi di Indonesia kan masih rendah banget dibanding negara luar. Sedangkan negara-negara lain tuh sudah mulai kendor, bahkan kayak Australia, New Zealand, mereka udah mulai nggak pakai masker, udah boleh jalan-jalan nggak usah pakai protokol kesehatan gitu. Sedangkan kita di sini masih berkutat dengan masker, masker, masker gitu. Kan capek ya, pengen jalan-jalan juga, pengen pergi-pergi juga, pengen keluar outdoor juga, pengen nggak usah pakai masker, pengen ketemu teman-teman. Nah, itu semuanya tuh tergantung dengan terutama cakupan vaksinasi. Sedangkan di Indonesia sendiri cakupan vaksinasinya masih rendah banget. Nah, Betul. buat kita-kita mungkin yang kalau nakes sih rata-rata katanya udah 100% cakupannya. Tapi yang non nakes nih yang masih bingung-bingung mau divaksin atau enggak, saran saya secepatnya aja divaksin. Karena minimal kalaupun kena, walaupun seperti kita ketahui Sinovac tuh efikasinya nggak sebaik dengan vaksin yang lain, tapi setidaknya kalau kita kena COVID kita nggak meninggal lah, kita nggak masuk ICU, nggak pakai ventilator, kita masih bisa diem di rumah isolasi mandiri sendiri. Jadi sebaiknya gunakan apa saja Sinovac, AstraZeneca, Sinopharm, Moderna sama baiknya. Jadi nggak usah ragu-ragu. Kalau memang ada kesempatan nanti kita setelah pakai Sinovac mau booster sama yang lain itu masih bisa. Jadi nggak usah pilih-pilih, sekarang pakai yang ada. Nanti kalau ada kesempatan kita tinggal booster. Gitu aja. Betul dok, betul banget dok, setuju dok. Ya. Iya, terima kasih Dokter Alwisa buat take home message-nya. Nah, teman-teman di Sears, tadi sudah dengar ya pemaparan materi sama diskusi bersama Dokter Alwisa, spesialis penyakit dalam, dan Dokter Stefani, spesialis anak, yang berguna banget ya buat teman-teman, apalagi yang lagi isolasi mandiri atau mungkin keluarga yang sedang isolasi, dan mungkin beberapa info lainnya yang teman-teman dapat dari sini semoga berguna buat teman-teman. Nah, buat teman-teman semua juga jangan lupa tadi yang sudah dikatakan Dokter Alwisa dan Dokter Stefani ya. Jangan lupa prokes, prokes, prokes. Dan vaksinasi ya dok. Yes. Suksesan vaksinasi. Oke Dokter Alwisa dan Dokter Stefani, terima kasih banyak untuk waktunya ya dok. Terima kasih Thank you sudah ya. mau diundang ke IG Live kali ini. Mungkin next time kita bisa collab lagi ya dok ya. Oke. Dan mungkin teman-teman yang masih ada pertanyaan atau mungkin belum kejawab, nanti boleh drop di kolom komen IG list kita yang akan ada di IG kita ini. Nanti mungkin dari tim Dokter Ceriwis akan membantu menjawab. Oke, Dokter Alisa, Dokter Stefani, makasih Thank atas you. partisipasinya. Thank you, salam sehat terus ya dok. Thank you ya. Teman-teman di Iya. Sias, makasih semuanya. Salam sehat ya, tetap jaga prokes dan vaksinasi. Oke, selamat malam. Bye.